Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi amin bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain, amin. Masya Allah, sampai di mana? Walau istarahuma minas nain, jikalau membeli ia seseorang akan keduanya pakaian dan pewarnanya, pakaian dan bahan celupannya, minas naini dari dua orang. Maksudnya sauba min wahidin, ia membeli akan pakaian dari satu orang, wasibgha min akhar, dan celupan pewarna pakaian dari orang lain, wasabaghahu bihi, dan mencelup ia seseorang akannya pakaian dengannya pewarna. Summa hujira alaihi, kemudian dihajar atasnya seseorang. Uang pakaian belum dibayar, uang celupan belum dibayar. Wa aradal ba'i'ani arju'a, dan menginginkan oleh dua penjual pakaian dan penjual celupan akan rujuk, niscaya fa illam tazid qimatuhu masbughan, maka jika tidak naik, tidak bertambah atau tidak lebih harganya pakaian, hal keadaan yang sudah diwarnai atas harga pakaian qabla sibghi, sebelum diwarnai, fasahibul sibghi faqidul lahu, maka pemilik atau penjual pewarna itu kehilangan baginya pewarna. Fayudaribu bisamanihi, maka musyarakah ia pemilik celupan dengan harganya celupan. Artinya dia akan mengambil harga celupannya ikut bersama ghurama yang lain pada penjualan aset yang lain. Wa sahibus saubi wajidun lahu, dan pemilik pakaian itu menemukan baginya pakaian. Fayarji'u fihi, maka dia bisa rujuk padanya pakaian. Dia batalkan jual beli, kemudian dia ambil pakaiannya. Wala syai'a lahu, dan tidak ada kewajiban apapun baginya, dan tidak ada apapun baginya pemilik pakaian. In naqasat qimatuhu, jika berkurang harganya pakaian. Akhzan, karena memahami, mimma taqaddama, dari pembahasan yang telah terdahulu dalam masalah qassara, didobi, digosok, dicuci dan digosok. Itu mana qassara. Permasalahan kita masih dalam permasalahan muflis. Apabila hartanya sudah dibekukan, maka orang-orang yang menemukan barangnya pada muflis
dia bisa mengambil kembali barang tersebut dengan cara membatalkan jual belinya, dan barang itu adalah hak khusus bagi pemiliknya, tidak akan dilelang dan harganya akan dibagi kepada ulama yang lain, tetapi dia berhak mengambil barang itu secara pribadi. Bagaimana kalau barang tersebut menyatu tapi pemilik barang berdua? Jadi si muflis ini sebelum muflis dia beli pakaian dari si A, dia beli pewarna dari si B, kemudian dia warnai pakaiannya. Setelah dia warnai pakaiannya, bercampurlah pakaian sama pewarna, akhirnya dia dihajar, dinyatakan bangkrut oleh pemerintah. Maka pemilik pakaian pengen mengambil pakaiannya, pemilik pewarna pengen mengambil pewarnanya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sesuai dengan uraian berikut. Nah, kejadian pertama, ternyata nilai pakaian yang sudah diwarnai itu tidak lebih daripada nilai pakaian sebelum diwarnai. Harganya sama saja. Berarti pemilik pewarna dianggap sudah kehilangan pewarnanya, berarti dia nggak boleh rujuk, dan dia akan mengambil harga pewarnanya bersama ulama yang lain. Pemilik pakaian boleh mengambil pakaiannya dengan membatalkan jual beli, dan dia tidak punya kewajiban membayar nilai tambah karena pakaiannya sudah berwarna. Secara hakikat kan pewarna pakaian telah lengket dengan pakaian dia, berarti telah membawa barang orang lain, maka dia tidak wajib membayarnya. Kalau sekiranya harga pakaian yang diwarnai justru lebih rendah, daripada harga sebelum diwarnai, maka kekurangan itu juga dia tidak bisa ambil daripada si muflis karena memahami dari bahasan sebelumnya. Nah, kejadian kedua, in zadat bi qadri qimatis sibghi, jika naik atau lebih ia harga pakaian yang diwarnai ketimbang warna sebelum diwarnai, ketimbang warna pakaian sebelum diwarnai, berapa lebih harganya? Bi qadri qimatis sibghi, dengan kadar harga celupan, dengan kadar harga celupan. Kemarin dicontohkan harga pakaian 4 dirham, harga celupan 2 dirham. Nah, setelah diwarnai pakaian itu harganya 6 dirham, berarti sudah mewakili 4 harga pakaian, 2 harga pewarna. Istaroka, niscaya berkongsi keduanya, pemilik pakaian dan pemilik pewarna, firruju'i, di dalam kembali, artinya mengambil kembali, wassaubi, dan pada pakaian tersebut. Nah, maka kedua-duanya akan datang mengambil pakaian tersebut. Nah, kembali kepada bahasan sebelumnya, apakah pakaian 100% milik pemilik pakaian, pewarna 100% pemilik pewarna, ataukah 2/3 pakaian pemilik pakaian, 1/3 pakaian milik pewarna? Itu khilafiyah. Wa ibaratul muharrari, dan ibarat kitab muharrar, falahu marruju'u, maka boleh bagi keduanya, pemilik pakaian dan pemilik pewarna, oleh rujuk, wa istarikani fihi, dan berkongsi mereka berdua padanya pakaian. Nah, menurut antum mana redaksi yang lebih jelas, minhat atau muharrar? Redaksi muharrar.
Redaksi Minhaj begini, wa in zada bi qadri qimati sawi istaroka. Itu doang. Ibarat mahram falahu marujuhu wa istarikani bi. Bagi keduanya boleh rujuk dan kedua-duanya berfungsi padanya pakaian. Wa in zadat ala qimatihima, jika lebih ia pakaian atas harga keduanya pakaian sama celupan. Jika berlebih ia harga pakaian dicelup melebihi harga keduanya pakaian sebelum dicelup dan celupan, fal asahu, maka menurut pendapat asah, annal muflisa syarikun lahuma, sesungguhnya muflis itu berkongsi bagi keduanya dua penjual biziyadah dengan kelebihan tersebut. Contoh, fa idza kanat qimatus sawbi arba'ata darahim, maka apabila adalah harga pakaian itu 4 dirham, wasibli dirhamain, dan harga celupan 2 dirham, wasarat qimatuhu masbughan, dan jadilah harganya pakaian yang sudah dicelup itu 8. Fal muflisu syarikun birrubu', maka si muflis adalah teman kongsi dengan 1/4 dari pakaian tersebut. Jadi 1 lembar pakaian itu setengah milik pemilik kain, 1/4 milik pemilik celupan, 1/4 milik si muflis. Karena dengan usaha dia, pakaian yang harganya 4 dirham dicampur dengan pewarna yang harganya 2 dirham berubah menjadi 8. Berarti ada 2 usaha dia menaikkan pakaian nilainya dari 6 jadi 8. Sampai ke sana dihitung hak orang lain. Watsani la syai'a lahu, menurut pendapat yang kedua tidak ada hak apapun baginya muflis. Lalu kelebihan itu apa? Wa ziyadatu lahuma, kelebihan itu bagi keduanya 2 penjual binisbati malaihima, dengan perbandingan harta keduanya. Dengan perbandingan harta keduanya. Kalau seperti tadi 2 dirham itu berapa milik pemilik pakaian dan berapa milik pemilik celupan? Apakah dibagi 1 dirham? Dibagi 2? Tidak boleh dibagi 2, harus menurut persentase keduanya. Berarti 2 dirham itu dibagi 3. Nah, 2/3 berikan kepada pemilik pakaian, 1/3 diberikan kepada pemilik celupan. Walau istara sibghan, jikalau membeli ia seseorang akan celupan, wasabagha bihi sauban lahu, dan mencelup ia seseorang dengannya celupan akan pakaian milik dia. Berarti yang dibeli cuma celupan saja, pakaian milik dia. Summa ujira alaihi, kemudian dihajar di atasnya seseorang. Falil ba'i, niscaya maka bagi penjual celupan, falil ba'i, maka bagi penjual celupan arrujuhu, itu rujuk, meminta kembali celupannya. In zadat qimatus saubi masbughan, jika bertambah nilai pakaian
hal keadaan sudah dicelup, ala makanat, atas sesuatu yang ada ia harga sebelum dicelup, fayakunu syarikan fihi, maka jadi atau ada ia pemilik atau penjual celupan itu berkongsi padanya pakaian. Nah, berkongsi padanya pakaian. Qala fi Raudhati, berkata Imam Nawawi di kitab Raudhah, wa idza syaraka, dan apabila berkongsi ia pemilik pewarna, wa naqasa hissatuhu an samanis sibri, dan kurang jatahnya pemilik pewarna dari harga celupan, fawajhani, maka dua pendapat. As-sahhuhuma, yang kuat dari dua pendapat tersebut adalah annahu, sesungguhnya pemilik pewarna, insya'a qana'a bih, jika dia mau, dia mencukupkan dengannya yang dia dapat. Wala syai'a lahu ghairuhu, dan tidak ada apapun baginya selainnya yang dia dapat. Wa insya'a, dan jika dia mau, daraba bil jami', niscaya dia ikut musyarakah bersama ulama yang lain dengan keseluruhannya. Wasani lahu akhzuhu, menurut pendapat yang kedua, boleh baginya pemilik pewarna mengambil pakaian tersebut. Salah. Boleh baginya pemilik pewarna mengambil jatahnya. Wal mudaraba bil baqi, dan dia akan mengambil bersama ulama yang lain dengan sisanya. Nah, si A punya selembar pakaian polos, kemudian dia beli dari si B pewarna kain dengan harga 2 dirham. Pakaiannya harganya 4 dirham, pewarnanya harganya 2 dirham. Setelah dicelup, harganya 6 dirham. Selesai dicelup, kemudian jatuh bangkrutlah si pemilik pakaian dan harga celup belum dibayar, maka pemilik pewarna bisa merujuk dengan pewarnanya. Tentu nggak mungkin diambil pewarna yang sudah menyatu dengan kain, dan pewarna tidak bisa dipisahkan lagi dengan kain, maka dia berkongsi pada pakaian tersebut. Kalau pakaian itu dijual nanti, maka harga pewarna 2 dirham itu akan diutamakan kepada dia. Nah, kalau sekiranya harga yang sudah dicelup itu tidak sampai 6, hanya 5, berarti harga pakaian 4, harga pewarna tinggal 1, pada modalnya 2. Bagaimana caranya? Kata Imam Nawawi dan kitab Raudhah. Nah, kata Imam Nawawi dan kitab Raudhah ada 2 wajah. Yang kuat adalah kalau dia mau, dia ambil yang 1 dirham tersebut dan dia tidak dapat tambahan apapun dari yang lain. Atau dia tidak ambil 1 dirham itu, tapi dia ikut ngantri dengan para ulama lain. Bisa saja dia dapat 1 dirham lebih, bisa saja dia dapat 2 dirham terpenuhi hutangnya semua, bisa saja dia dapat kurang dari 1 dirham. Terhitung nanti berapa hasil penjualan aset, berapa persentase hutang dia dengan hutang ulama yang lain. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua mengatakan dia boleh mengambil 1 dirham tersebut, itu dah hak dia mutlak. Sisa 1 dirhamnya lagi baru ikut
dengan pelelangan aset. Nah, intaha, habis dia perkataan Imam Nawawi. Wa yukhadu minhu, dipahami darinya akan hukum pembagian pada masalah yang telah terdahulu. Wa huwa, dan dianya adalah antakuna ziyada aqalla min qimatis sibri, bahwa adalah kelebihan itu kurang dari harga celupan. Kelebihan itu kurang dari harga celupan. Nah, fayatakhayyaru ba'inuhu, maka memilih oleh penjualnya celupan baina akhziz ziyadah, antara mengambil yang lebih tersebut, seperti tadi cuma dapat 1 dirham, atau mudharabah. Mudharabah musyarakah bi jami'is saman, dengan seluruh harga penjualan menurut pendapat Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin file baru, babul hajri, bab hajar. Minhu al-hajru muflisi di hakil ghurama'i. Di antaranya hajar adalah menghajar muflis, menyita kekayaan muflis karena hak para penagih hutang. Ai al-hajru alaihi fi malihi, bermula hajar di atasnya muflis itu pada hartanya muflis. Dan itu sudah selesai kita bahas bagaimana prosedurnya, bagaimana prosesnya, dan langkah sampai akhir penyelesaian. Wa minhu ar-rahin, di antaranya yang dihajar lagi adalah si rohin, orang yang menggadaikan barang, lil murtahin, bagi si murtahin. Keuntungan hajar itu bagi si murtahin. Di mana dihajar? Fil ainil marhuna, pada barang yang digadaikan. Jadi si rohin hanya dihajar pada barang yang tergadai saja. Kemudian orang yang dihajar berikutnya adalah al-maridu, orang sakit. Orang sakit itu dibatasi menggunakan harta. Kenapa? Lil warasah, karena hak ahli waris. Pada mana dihajar? Pada selain sepertiga. Kalau sepertiga bebas, kekayaannya 300 juta, kemudian dia terbaring di rumah sakit, yang bebas dia infakkan, dia bebas disedekahkan hanya 100 juta saja. 200 juta yang lainnya tidak bebas dihajar, dibatasi penggunaannya, bergantung kepada izin ahli waris. Nah, kemudian abdu, dia hajar lagi budak sahaya, li sayyidihi, karena hak sayyidnya. Wal murtaddu, dihajar si murtad, lil muslimin, karena hak muslim, artinya bagi hak mereka. Jadi kalau ada orang murtad, pemerintah Islam langsung membekukan harta kekayaannya. Kalau dia tidak mau kembali kepada Islam, pemurtad itu akan dipisahkan kepala dan leher, kekayaannya langsung masuk ke baitul mal kaum muslimin. Titik. Walaha abwabun, baginya orang-orang yang dihajar tadi, walaha, kenapa digunakan tanis, kembali kepada al sedulahu, laha kembali kepada al mazkurat. Baginya hal-hal yang telah disebutkan tadi ada beberapa bab. Taqaddama ba'duha,
telah terdahulu penjelasan sebagiannya, wa ya'ti baqiha, dan akan datang sisanya. Yang sudah terdahulu muflis, yang sudah terdahulu rahim, kemudian yang sudah terdahulu budak. Tinggal dua yang belum, yaitu marid sama murtad. Nah, wa maksudul bab hajrul majnun was-sabi. Maksud bab ini adalah membahas tentang hajarnya orang gila dan anak-anak dan mubadzir, orang yang berbuat mubadzir. Mubadzir itu dibaca dengan mu'jama, mubadzir, bukan mubaddir. Wasati tafsiruhu, akan datang nanti penjelasan tentang mubazir tersebut. Sangat jelas kata pengantarnya. Nah, maka musannaf mengawali dengan pembahasan pertama, yaitu hajar majnun. Fal jununu tansadibul wilayat, maka al-jununu babil jununi, maka dengan sebab gila itu menghilangkan, maka dengan sebab gila itu hilanglah wilayah. Bil jununi tansadibul wilayatu, maka dengan sebab gila hilanglah wilayah. Wa'tibarul aqwal, hilanglah diperhitungkan perkataannya. Nah, diperhitungkan perkataannya. Perkataannya nggak dihitung lagi, kecuali surat-suara. Nah, kalau perkataannya dihitung, tapi kalau surat perkataannya dihitung. Contohnya kawilayatin nikah, wilayah nikah. Itu tadi dia punya hak menikahkan anaknya, gara-gara gila hilang. Kemudian iso, berwasiat. Nah, kemudian wilayatil aitam, wilayah terhadap anak yatim. Wa aqwalil muamalat, dan perkataan-perkataan muamalat. Saya hibahkan, saya jual, saya sedekah, saya infak, saya merdekakan, dan yang lain-lainnya. Kalimat talak, kalimat zihar, kalimat li'an, kalimat murtad, kalimat sumpah, apapun ucapan si gila itu sudah tidak diperhitungkan lagi. Itu mana hilang iktibar aqwal. Amal af'alu fayu'tabaru itslafu minha. Adapun perbuatan-perbuatan, maka diperhitungkan akan itlaf, tindakan merusak, tindakan menghabiskan, tindakan merugikan, darinya tindakan-tindakan, tidak yang lain. Nah, kalau dia pecahkan motor orang lain, dia ganti. Dia bakar rumah orang lain, dia ganti. Walaupun gila, tetap wajib ganti. Nah, berbeda sama hukum kita. Nah, kalau tempat kita ada orang bakar rumah, nah tinggal dikeluarkan surat merah. Nah, surat pernah dirawat di Gadui, aman deh, karena pernah gangguan jiwa. Dia membunuh, keluarkan surat pernah gangguan jiwa, aman. Tapi Islam tidak. Tindakan itlaf walaupun gila tetap dibayar, walaupun tidak dikisos. Tidak yang lainnya, seperti hadiah. Nah, kalau Anda mendapatkan hadiah dari orang gila, wajib dikembalikan ke walinya, nggak boleh diambil. Nah, sama juga dapat hadiah dari sobi. Nah, itu nggak boleh diambil, wajib dikembalikan. Wa yartafi'u hajrul jununi bil ifaqati tammati minal jununi, terangkatlah hajar orang gila dengan sebab sembuh total dari gila.
Wa hajrus sabi yartafi'u bi bulughihi rasyidan. Bermula hajar terhadap anak-anak itu terangkat ia hajar dengan balighnya anak-anak dalam keadaan rasyid. Dua syarat, baligh dan rasyid. Bagaimana menghitung baligh? Wal bulughu yahsulu bi istikmali 15 sanatan qamariyatan. Bermula baligh itu hasil ia dengan genap usia 15 tahun bulan qamariyah. Berarti 14,5 bulan syamsiah. Itu sudah 15 bulan qamariyah. Yang kedua, hasil ia baligh bi khurujil mani, dengan keluarnya mani. Dengan keluarnya mani. Orang-orang lah era tahun 80-an ke bawah. Tahun 80-an ke bawah itu lebih banyak baligh dengan usia 15 daripada keluar mani. Kemudian tahun 90-an atau 2000-an ke atas itu lebih duluan keluar mani daripada 15 tahun. Itu riset sementara. Faktor gizi yang terlalu berlebihan. Nampak sehat 5 sempurna. Gizinya banyak. Sebelum sekolah minum susu dulu. Kemudian faktor makanan instan. Yang ketiga, tahun 2020-an, setengah 2 ya, 2 baru 45 menit, 5 menit, besok 1 jam baru balik itu. Tahun 2000-an, 2020-an ke atas, itu banyak teknologi. Tahun 90-an, tahun 2000-an itu faktor makanan. Tahun 2010 data teknologi belum, 2015. Nah, sampai sekarang. Besok mungkin 2030 ke atas. Oh, itu bukan teknologi lagi, tapi akses. Sehingga ada anak SD hamil, dihamili oleh anak SD. Nah, kalau itu sudah terjadi, itu sudah kiamat datang. Kalau balighnya ada aksen. Nah, jadi hasil baligh itu sempurna usia 15 tahun qamariyah atau keluar mani. Wa waktu imkanihi istikmalu tis'i sinin. Waktu kemungkinannya keluar mani itu genap 9 tahun. Waktu mungkin keluar mani itu berpotensi keluar mani genap 9 tahun. Anak SD kelas 1 usia 7 tahun, kelas 2 8 tahun, kelas 3 9 tahun. Maka kalau salaman, ibu guru salaman sama anak SD di kelas 3 tahun, kelas 3 itu nggak boleh, hampir balik. Nah, itu dasarnya adalah istiqra, penelitian. Nah, ketika kitab ini kami baca dulu, merasa nggak masuk akal. Kenapa? Ketika kitab ini baca, kami belum balik. Nah, maksudnya mungkin waktu usia di pondok. Nah, di pondok, masa iya 9 tahun balik. Kita ada usia SMP belum balik.
Oh sekarang, oh iya itu betul. Saya ke Sima balik, kan bilang begitu. Sumaida balik deh. Au fil awali, au fil awali, tidak au fil awali, wa fil awali. Nah, wa fil awali pada yang pertama balik usia 15 tahun itu hadis Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Aratu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Aku menawarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Aku daftar. Aku acungkan tangan, ya Rasulullah, saya mau berangkat perang Uhud. Wa ana ibnu arba'a sarasana. Padahal saya waktu itu usia 14 tahun. Falam yujizni, maka tidak membolehkan ya Nabi akan aku. Wa aradtu alaihi yaumal khandaq, aku tawarkan diriku kepada Nabi pada perang Khandaq. Wa ana ibnu khamsa asrata sana, padahal saya berusia 15 tahun. Fa ajazani, maka membolehkan ya Nabi akan aku. Wa ra'ani balaut, menganggap ya Nabi akan aku sudah balik. Ini dalil kurut itu usia minimal 15 tahun. Nggak ada kurut bagi anak-anak di bawah 15. Merakan akannya hadis oleh Imam Ibnu Hibban. Asalnya hadis ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa fi tsani, pada yang kedua. Nah, pada yang kedua itu firman Allah, balik dengan keluar mani. Dalilnya adalah firman Allah, wa idza balagal atfalu minkumul hulum, apabila telah sampai oleh anak-anak dari kalian akan mimpi basah, falyastazinu, maka mereka hendaklah minta izin. Al-hulmu wal ihtilam, kata-kata hulmu dan kata-kata ihtilam, dia adalah keluar mani. Maka beda ihtilam sama ru'yah. Nah, ru'yah itu mimpi yang berarti, yang punya makna. Kalau ihtilam itu keluar mani mana. Kemudian tanda balik nabatil anak wal bulughu yahsulu bi, balik itu hasil dengan tumbuhnya bulu anak. Yaqtadil hukma bil bulughi waladil kafir, atau di sana mubtada, wa nabatul anak yaqtadil hukma bi bulughi waladil kafir. Tumbuhnya bulu kemaluan itu memutuskan hukum dengan baliknya anak orang kafir. Annahu amaratun alaih, sesungguhnya tumbuh bulu kemaluan itu tanda di atasnya balik, tidak bagi muslim menurut pendapat Ashab. Nah, kenapa tumbuh bulu kemaluan menjadi tanda balik bagi orang kafir, tidak bagi muslim? Apa alasannya? Kenapa bisa beda? Tumbuh bulu kemaluan bisa menjadi tanda balik bagi kafir, tidak bagi muslim. Memang bulu kemaluan orang kafir dan muslim dengan muslim beda. Karena tumbuh bulu kemaluan itu bisa diusahakan dengan dia kasih minyak, misalnya minyak firdaus atau kemiri atau minyak kelapa, itu satu. Nah, kalau muslim dia mengatakan balik dengan tumbuh bulu kemaluan, pernyataannya itu dicurigai.
Kenapa dicurigai? Karena seorang muslim kalau sudah balik, dia bisa mengambil harta warisan yang dititipkan kepada walinya. Sementara tumbuhnya bulu kemaluan bagi non-muslim, ini ancaman. Karena kalau dia ketangkap dalam perang, dicek bulu kemaluannya tidak tumbuh, dia selamat, nggak boleh dihukum mati, dia jadi budak. Tapi kalau sempat tumbuh, dipenggal lehernya. Itu yang dinyatakan oleh satu sahabat ketika perang Bani Quraiza. Aku dilihat dan bulu kemaluanku belum tumbuh. Jadi tidak akan mungkin non-muslim di zaman kejayaan Islam tentunya, tidak mungkin non-muslim berusaha menumbuhkan bulu kemaluannya, karena itu ancaman bagi dia. Nah, sementara muslim akan berusaha menumbuhkannya karena akan manfaat, bisa menguasai hartanya sendiri. Maka tumbuhnya bulu kemaluan bagi muslim dicurigai, bagi non-muslim tidak dicurigai. Akhirnya diputuskan hukum tumbuh bulu kemaluan adalah tanda balik bagi kafir, bagi anak kafir, tidak bagi anak muslim. Wasani, menurut pendapat kedua, qasahu alal kafir, mengkiaskan, menyamakan, ia pendapat kedua, akannya anak muslim kepada kafir. Dalam hal ini ada hadis Sayyidina Atiyah Al-Qurazi. Ini lupa terus nama beliau, Atiyah. Berarti ibu beliau itu Ummu Atiyah? Hah? Wallahu a'lam. Nah, mudah ingatnya, Ummu Atiyah. Walaupun enggak ibunya, yang jelas sahabat yang selamat dari Bani Quraiza bernama Sayyidina Atiyah Al-Qurazi. Apa kata beliau? Kuntu min sabi Quraiza. Aku dulu termasuk tawanan perang Bani Quraiza. Fakanu yanzuruna, maka adalah mereka para sahabat itu memeriksa mereka, memperhatikan mereka. Man ambatas sya'ra, siapa saja yang telah tumbuh ia akan bulu kemaluan, kutilah, dia akan dihukum mati. Wa man lam yambut, orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya, lam yuktab, niscaya dia tidak dihukum mati. Fakasyafu anati, lalu mereka buka anakku. Nah, fawajaduha lam tambut, maka mendapati mereka akannya anakku belum tumbuh. Faja'alani fis sabi, lalu mereka memposisikan aku dalam tawanan yang berakhir kepada kemerdekaan, jadi budak, lalu dimerdekakan dan menjadi seorang muslim. Itu dari Bani Quraiza, Yahudi. Merakankannya hadis oleh Imam Ibnu Hibban, berkata Imam Hakim, innahu ala syartis syaikhain, sesungguhnya hadis tersebut walaupun tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berkata Imam At-Tirmizi, hasanun sahih, hadisnya hasan menurut satu sanad, sahih menurut sanad yang lain. Wal mu'tabaru sya'run khasanun yahtaju fi idzali lahal kid, yang diperhitungkan adalah bulu yang keras. Nah, itu bahasa kitabnya, bahasa mudahnya bulu keriting. Nah, yang perlu ia bulu keriting untuk menghilangkannya kepada mencukur. Kalau dia tumbuh bulu cuma lurus bulunya seperti rambut, nah itu belum masuk. Jadi syaratnya kasar. Wadufi'a qiyasul muslim, ditolak akan mengkiaskan si muslim kepada kafir. Bi'anahu, dengan apa penolakan atau alasan penolakan? Bi'anahu, dengan sesungguhnya anak muslim rubama kadang-kadang istajala nabatal anak, mempercepat ia akan tumbuhnya anak, bil mu'alajah, dengan mu'alajah, dengan proses atau perawatan.
Nah, bil mu'alajah dengan diusahakan. Minum obat kah, dioleskan obat. Kenapa diusahakan? Daf'an lil hajari, supaya menolak untuk dihajar, supaya dia cepat lekas daripada di bawah pengawasan. Dia sudah bisa belanja sendiri, dia bisa mengelola harta sendiri, dia bisa berdagang. Demi itu dia cepat-cepat tubuhnya bulu kemaluannya. Wa tasawwufan lil wilayat, dan karena merindukan bagi wilayah. Nah, akhirnya dia bisa menikahkan saudari perempuannya sendiri. Akhirnya dia bisa bikin usaha sendiri dengan alasan dia sudah balik karena bulu kemaluannya sudah tumbuh. Dengan sebalik orang kafir, fa innahu yufdi bihi ilal qatfi, sesungguhnya tumbuh bulu kemaluan itu mengantarkan ia tumbuh bulu dengannya si kafir, atau yufdi, ya betul, ilal qatfi, kepada hukum mati. Kalau ketangkap di perang akan dipenggal lehernya, atau dorbil jizyah, dikenakan pajak. Kalau dia zimmi pun dia akan dikenakan pajak gara-gara bulu kemaluannya tumbuh. Maka tertutup kemungkinan si non muslim ini akan memproses bulu kemaluannya tumbuh. Pasti tumbuh dengan sendirinya. Berkata ya Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, ya juzun nazru ila mambatis anatin, mambati anatiman ihtajna ila ma'rifati bulughi bihalid darurah. Boleh memandang kepada tempat tumbuh bulu anak orang-orang yang kita perlukan untuk mengenali balilnya, dengannya tumbuh bulu anak karena darurat. Dalilnya di atas tadi. Kalaulah haram, tentu sahabat tidak akan memeriksa sedina atiyah. Tapi karena diperlukan, maka dibukanya anak saja ya. Nah, kalau anak saja kan tidak nampak zakarnya. Nah, titik. Wa tazidul mar'atu, dan lebih wanita, artinya wanita memiliki tanda lebih ala madzukir, atas apa yang telah disebutkan, minas sinni, dari usia, wa khurjul mani, keluar mani, wa nabatil anah, dan bulu anak, asyamil laha, yang mencakup baginya perempuan, akan apa lebihnya, akan haid dengan ijma. Nah, tanda balik perempuan itu haid, dasar hukumnya ijma ulama. Dan hamil, dia belum pernah haid, dia belum pernah keluar mani, tapi dia hamil setelah digawi orang, berarti dia sudah balik. Li'annahu masbukun bil inzal, karena yang namanya balik pasti diawali dengan keluar mani. Nah, yang balik itu diawali dengan keluar mani. Hamil itu diawali dengan keluar mani. Kalau dia bisa hamil, berarti sudah keluar mani sebelumnya. Akan tetapi tidak bisa diyakini anak kecuali dengan melahirkan. Kalau perempuan membesar, perkirakan tuh hamil, itu belum bisa dikatakan dia balik. Nah, nanti yakin dia balik kalau sudah lahir anaknya. Fa idza wada'at hakamna bi husulil bulugh, apabila telah melahirkan ia perempuan, maka kita hukum hasilnya balik sebelum melahirkan dengan 6 bulan dan tambah beberapa saat. Apabila telah melahirkan ia perempuan, maka kita menghukum
Wanita itu dengan hasilnya baligh, kapan ditetapkan dia baligh? Sebelum melahirkan 6 bulan dan syekh beberapa waktu. Titik. Nah, hajarnya sabi akan terlepas kalau dia sudah baligh dalam keadaan rasyid. Baligh sudah dibahas, sekarang masuk dalam rasyid. Apa itu rasyid? Ar-rasydu salahuddin wal mali, mampu mengelola agama, mampu menjaga agama dan harta. Bermula rasyid itu salahuddin, mampu menjaga agama dan harta. Kama fussira bidzalik, sebagaimana ditafsirkan dengan demikian pada firman Allah yang berbunyi, fa in anastum minhum rusda, maka jika kalian sudah mengetahui dari mereka akan rasyid. Al-ayat. Nah, kalau kita lihat ayat tersebut, lalu kita lihat tafsirannya, maka dalam kitab tafsir ditemukan rusda itu adalah salahuddin wal mal. Fala yaf'alu muharraman yubtilul adalah, maka orang rasyid tidak akan melakukan perkara yang diharamkan. Ada satu dis sama. Fala yaf'alu, maka tidak melakukan ia orang yang sudah rasyid akan perkara yang diharamkan, yang membatalkan ia perkara haram akan adil. Apa itu? Min kabiratin, dari dosa besar, au israrin ala sagiratin, atau berkekalan di atas dosa kecil. Itu arti salahuddin, itu makna rasyid. Dia nggak pernah tinggalkan sholat, dia nggak pernah tinggalkan puasa wajib, dia kena mencuri, dia tidak melakukan dosa besar apapun. Kalaupun dia lakukan dosa kecil, tapi dia selalu tobat, tidak terus-menerus. Wala yubazziru, dan dia tidak melakukan tindakan mubazir, bi ay yudayyi'il mala, yudayyi'al mala, dengan bahwa dia membuang-buang hartanya, bihtimali ghibnin fahish fil muamalah, dengan memikul kerugian yang mencolok, kerugian yang parah di dalam muamalah. Dia tidak terlibat membuang-buang harta dengan sebab salah satunya adalah terlibat memikul kerugian yang parah dalam muamalah. Apa itu kerugian yang parah? Ma la yuhtamalu ghaliban, sesuatu yang tidak pernah dipikul pada kebiasaannya. Nggak ada orang yang rugi seperti itu dalam muamalah. Dia rugi seperti itu, berarti dia tidak rasyid. Nah, walaupun dia tahajud setiap malam, walaupun dia bisa menjaga diri, dia baru salahuddin, wal malnya belum. Dia yang harus itu gabung salahuddin wal mal, kama sa'ti fil wikalah, sebagaimana akan dijelaskan nanti pada bab wikalah. Wal yasir kabai ma yusawi asra bitis'a, bermula rugi yang sedikit, rugi yang kecil, itu seperti menjual sesuatu yang nilainya 10 dengan harga 9. Nah, itu kerugian kecil namanya. Gara-gara rugi kecil, orang tetap rasyid. Tapi modal 10 dijual dia 6,
itu memang parah. Nah, maka dia nggak boleh megang harta. Nah, hartanya akan diambil kembali oleh walinya, atau melemparkannya harta ke dalam laut, atau kepada bihtimali ramyihi fi bahrin, dibuang hartanya ke laut, atau menginfakkannya harta pada yang diharamkan. Dia nyumbang untuk organ tunggak, untuk musik, dia traktir kawannya minuman berpeti-peti, atau dia ikut membuat tabui, ya tabui kan dibuang tuh ke laut, atau dia beli petasan atau kembang api. Itu nggak ada sih, itu harta kekayaannya disita yang beli petasan. Nah, yang beli rokok, nah itu nggak rasyid, harta kekayaannya disita. Judi online, beli chip, nah cicipan. Wa zahirun annal murada jinsul mal. Yang zahir, yang jelas adalah sesungguhnya dimasukkan jenis harta, apapun hartanya. Wal asahu anna sarfahu fi sadaqah. Menurut pendapat yang kuat, sesungguhnya mempergunakannya seseorang atau kembali kepada harta, mempergunakannya harta pada sedekah, jalan-jalan kebaikan, mata'im, makanan-makanan. Kawan kita nih hobi makan, nah mampir di sini beli makan, beli situ beli minuman, makan minum, makan minum. Kemudian malabis, pakaian-pakaian. Nah, dan sekali sebulan tuh beli baju baru. Nah, malabis allati la taliku bihalihi, yang tidak layak dengan kondisinya, tidak layak dengan kondisinya. Kehidupan ekonomi menengah, tapi pakaian ekonomi tinggi. Jam tangannya aja dia beli 500 juta misal, padahal kerjanya jual gorengan di pasar. Nah, apakah itu mubazir? Laisa bitabdzir, itu tidak dianggap mubazir. Ini fikih ya. Kalau tasawuf dari tadi kedua mubazir itu. Nah, ini fikih, enggak mubazir. Kenapa? Li'annal mala yutakhazu liyantafi'a bihi wa yatalazzu. Lam dulu atau tak? Hah? Lam dulu. Lam. Enggak tak. Bukan yatalazzazu. Hah? Tak dulu. Itu tak dulu. Hah? Lah dulu. Nggak ada yang lam dulu. Yang tak dulu ada. Liyantafi'a bihi wa yataladza. Tak dulu. Wa yaltazzu, apa artinya itu? Wa yatalazzu. Nah, karena sesungguhnya harta itu diambil akan ia harta, digunakan akan ia harta, supaya dia bisa memanfaatkan dengan harta. Wa yataladzu dan wa yataladza, atau kepada liyantafi'a, supaya dia bersenang-senang. Nah, wasani fil mata'im wal malabis.
Menurut pendapat yang kedua, dalam masalah makanan dan pakaian, itu berkata ya pendapat kedua, innahu tabdzirun adatan, sesungguhnya itu mubazir menurut adat. Wasani fi wujuhil khair, menurut pendapat yang kedua, di dalam jalan-jalan kebaikan dia rajin bersedekah. Itu berkata ya Thani, in balagha sabiyyu mufarritan fil infaq fiha, jika sampai seorang anak akan kelewatan di dalam berinfak padanya jalan-jalan kebaikan, maka dia dianggap mubadzir. Kelas 2 SMP balik dia. Sejak balik itu dia ambil harta kekayaan warisan orang tuanya dari pamannya. Nah, setelah itu dia pergi ke sekolah. Nah, satu kantin dibayarkan traktir setiap hari. Baru setahun dia sekolah, sudah setengah kekayaan bapaknya habis. Karena tiap hari traktir kawannya di kantin makan. Nah, menurut pendapat yang pertama, apakah itu mubazir? Nah, tidak. Menurut pendapat yang kedua, iya, itu bukan standar anak-anak itu. Mentraktir orang satu kedai atau satu sekolah itu bukan program anak-anak, itu program pemerintah. Dia ambil alih program pemerintah, kan parah itu. Maka diambil lagi kekayaannya. Enggak boleh, kamu terlalu baik jadi orang begitu. Nah, wa in urida lahu dzalik ba'dal bulugh muqtasidan fala. Wa in arada lahu dzalik, jika terjadi baginya seseorang oleh hal demikian setelah dia balik, hal keadaan dia muqtasidan bersengaja, maka tidak mubazir. Jadi bagi anak-anak itu mubazir, bagi orang balik tidak. Nah. Wa yuhtabaru rusdus sabi fil mal, dan diuji rasyidnya seorang anak pada harta. Ini arahan bagi para wali yang mengolah harta anak yatim. Kapan si anak yatim akan dikasih harta? Maka di saat anak yatim itu hampir balik, katakanlah setahun lagi dia akan balik, maka sekarang posisinya tetap namanya sobi. Maka di saat sobi sudah diuji rasyidnya dia dalam mengelola harta. Yukhtabaru rusdu sobi fil mal, akan diuji rasyidnya sobi pada pengelolaan harta. Wa yakhtalifu bil maratib, dan berbeda ia ujian dengan kedudukan. Fa yukhtabaru waladut tajiri bil bai'i wasyira'i, maka akan diuji anak pedagang dengan cara menjual dan membeli, alal khilafil abdi fihima, sesuai dengan perbedaan pendapat yang akan datang pada keduanya. Masa iya, kan dia masih sobi, kok diuji untuk menjual beli? Ada yang mengatakan nggak boleh jual beli karena dia masih anak-anak, nggak sah. Ada yang mengatakan sah demi ujian. Itu khilaf yang akan dibahas nanti. Kemudian mumakasa pada keduanya. Mumakasa, negosiasi. Nah, maka diuji anak pedagang dengan mumakasa, negosiasi pada keduanya, jual beli. Apa maksud mumakasa? An-naqsi amma tolabal baik, mengurangi dari sesuatu yang menginginkan oleh penjual
dan menambah atas sesuatu yang memberikan oleh pembeli. Ayyuhuma tolabaha, manakah ayyuha tolabaha, manakah ayyuha, manakah darinya ziyadah yang meminta ia akannya. Itu kita antuk sama Ay. ay, bukan ayyuha. Ay tolabaha, artinya meminta ya pembeli akannya ziyadah. Nah, ketika dia menjadi penjual, dia disuruh nawarkan barang kepada pembeli. Bagaimana dia bisa bertahan dari tuntutan-tuntutan pengurang daripada pembeli? Nah, pembeli katakan, berapa ini? 100.000, 75 lah. Nah, jangan nah, mungkin 75. Nah, ini barang bagus, diuji dia. Mampu dia nggak bertahan dengan menjual barang 100.000, atau berapa dia bisa turun. Nah, ketika dia menjadi pembeli, dia diminta untuk bertahan dari mempertahankan harga yang ingin dia beli dari tuntutan penjual. Misalnya kita suruh dia beli barang itu harga 90, kita tahu tuh harga pasarannya adalah 95, atau mau orang jual 90, kita bilang sama dia, kamu beli barang itu harga 90, harus kamu dapat 90. Carilah, ada nawarkan 150, bingung dia nawar 90, ada 140, sampai dia lolos membeli barang dengan harga standar. Nah, baru kita akui dia rasyid. Nah, pas dia balik nanti, baru serahkan harta sama dia. Baliknya dengan fakta, rasyidnya dengan ujian-ujian. Itu anak pedagang. Nah, sementara anak petani itu dengan cara bercocok tanam. Maka diuji anak petani dengan bercocok tanam dan memberi nafkah atas qawam, memberikan nafkah atau pengeluaran atas qawam, orang-orang yang bertanggung jawab dengannya pertanian. Nah, anak petani suruh dia membuat tempat nanam pisang untuk nanam cabai. Masya Allah, suruh nanam cabai, dia gali lubang sedalam lubang pisang, sehingga ditanam cabainya cuman kepala aja yang, ini belum rasyid. Disuruh dia nanam pisang, besok pagi dari bah pisangnya, lubangnya nggak dalam, ujiannya. Pas dulu, kemudian disuruh dia membayar gaji para pekerja. Tukang bajak berapa, bertanam berapa, tukang sabit berapa, tukang laki-laki yang batu padi itu melambui. Nah, lambui bahasa Padang beda, nanti salah lambui. Nah, melambui berapa upahnya. Kemudian muhtarif diuji akan muhtarif, baca di rafa, orang yang punya keahlian, bima yata'allaku bihirfatihi, dengan sesuatu yang berkaitan dengan keahliannya. Sesuatu yang berkaitan dengan keahliannya itu namanya ahli hirfah. Misalnya dia teralis,
kerjanya tukang las. Kemudian dia perabot, buat perabotan. Kemudian dia tukang bangunan. Kemudian dia tukang listrik. Kemudian dia tukang paralon. Diuji sesuai dengan keahliannya. Atau dia ambil jurusan elektro. Nah, suruh perbaiki sama dia radio. Lolos, berarti bagus. Nah, minta tolong buatin kotak tisu. Itu kalau untuk buat kotak tisu triplek dia potong. Astagfirullah, ini mubazir. Masa kotak tisu kamu potong triplek? Nah, kan bisa cari triplek sisa. Ini kan Allah sebetulnya, ini belum cerdas anaknya. Nah, dia pakulah buat lemari pakai paku beton. Nah, ini gawat lagi. Dia pasang triplek dan paku rebana, nggak lolos. Nah, kemudian diuji wanita dengan hal-hal yang berkaitan dengan ghazal, menenun, wal qatni dan kapas, wasanil atimah, menjaga makanan, anil hirra dari tikus, dari kucing, wa nawiha dan seumpamanya seperti tikus. Kullu dzalika 'alal adab fi mislih, setiap demikian sesuai dengan kebiasaan pada misilnya. Jadi anak perempuan dengan minta tolong sama anak perempuan menambal pakaian yang robek. Alhamdulillah, nanti pulang sekolah ya, ini anak kelas 6 SD ini, kelas 5, tolong tambal celana bapak yang robek ini. Pas pulang sekolah, alhamdulillah sudah ditambal celana bapaknya, tapi robek gorden namanya. Nah, ini nggak rasidnya anak perempuan. Mana penambalnya? Bisa cari-cari, nggak ada penambal, yang ada gorden, potong dia gorden, tambalin ke celana bapak. Nah, berarti tidak rasid anaknya. Sesi makan ya, nanti kamu urus makanan ini, jangan masuk semut, jangan dimakan tikus. Bagaimana dia berusaha makanan itu nggak makan tikus? Bagaimana dia berusaha makanan itu tidak dimakan semut? Apakah dia dikari kapur barus? Apakah dimasukkan wadah yang ada air? Atau dia tidak tahu cara mengatasinya? Kalau nggak tahu cara mengatasinya, berarti dia belum rasyid. Khair. Nah, pendidikan seperti ini diterapkan di Jepang. Tidak ada penerapannya di Indonesia, padahal ini adalah pendidikan dalam kitab-kitab Islam. Nah, hari ini mana ada kaum naudi? Selesai mandi, handuk ditaruh di mana, ibunya santai saja. Anak sekarang susah. Nanti pulang sekolah sepatu entah di mana, kata ibunya, oh anak sekarang susah dirapikan sepatunya. Oh dulu mana? Cari anaknya. Mana kamu taruh sepatu? Hah? Mana kamu taruh? Taruh di tempatnya. Nah, pendidikan itu ada di Jepang. Jadi anak-anak tingkat TK, kelas 1 SD, 2 SD, itu mereka tidak ada belajar matematika. Mereka hanya belajar kecerdasan yang kaitannya dengan lingkungan, kebersihan, cuci tangan, menata, membersihkan, merapikan. Masuk ke kamar guru itu, masya Allah, kayak tikus, mirip sarang tikus. Padahal ada hafal 30 juz, tapi menata kamar dulu nggak pandai. Wa yustaratu takarrurul ikhtibar, dan disyaratkan akan berulang-ulang ujian. Ujian itu nggak cukup sekali, nanti disuruh yang lain, suruh yang lain lagi. Marratain, bisa 2 kali atau aksar. Bihaisu, dengan sekiranya yufidu, menghasilkan ia walabataz zanni bi rusdihi, sudah berat dugaan kita anak ini sudah rasyid. Nah, anak ini sudah rasyid.
Wa waktuhu, dan waktunya, artinya waktu menguji itu sebelum balik. Itu satu pendapat. Wakila, mendapat pendapat yang kedua, ba'dahu, setelah balik. Kenapa setelah balik? Liyasihha tasarrufu, supaya sah tasarrufnya. Fa'alal awali al-asahi, fa'alal awali al-asahu, maka berdasarkan pendapat pertama, al-asahu dibaca dengan rafa, bermula pendapat asah itu la yasihu aqduhu, sesungguhnya tidak sahlah akadnya anak yang belum balik. Bal yumtahanu fil mumasaka, akan tetapi diuji akan ia anak di dalam bertahan, dalam negosiasi, bertahan dalam menegosiasi. Fa'idha aradal aqdal wali, apabila menginginkan akan akad, nisya akadlah wali. Ini yang dikatakan Sayyidi tadi. Jadi anak pedagang akan diuji dia berjual beli. Kapan diuji? Sebelum balik. Pendapat yang kedua setelah balik. Pendapat pertama katakan sebelum balik. Nah, kalaupun diuji sebelum balik, yang melakukan transaksi finish atau finish transaksi adalah walinya. Anaknya cuma disuruh menawar saja. Nah, ada didikan-didikan ini masih tersisa. Nah, seperti ketika bapaknya mau sedekah hari Jumat, itu dikasih ke anaknya untuk memasukkan dalam kotak amal. Itu namanya ikhtibar, ujian. Nah, seharusnya dalam semua hal, anak dah mulai balik, ajak dia ke pasar, mau beli sepatu sekolah, kita dah tahu harganya sekian, cuma kamu tanya berapa harganya. Coba cari kamu suka. Oh ini, coba tanya berapa harganya. Bilang sama bapaknya 700.000, coba tawar 100.000, lepas enggak. Oh, nanti deal harganya, bapaknya yang akad, bukan anak itu yang akad. Tetap batal kalau anak yang akad. Wasani yasihu aqdu lil hajah, pendapat yang kedua sah akadnya karena hajat. Sah akadnya karena hajat ujian. Falau balagha ghaira rasyidin, jikalau sudah balik dia anak keadaan tidak rasyid. Kenapa dia tidak rasyid? Likhtilahi salahiddin, karena cedera menjaga agamanya. Dia sudah balik tapi enggak salat Jumat. Dia sudah balik tapi enggak menjaga salat 5 waktu. Au mali, atau celah atau cedera menjaga hartanya. Dia rajin salat, cuma tidak pandai ngelola harta. Damal hajru alaihi, niscaya kekal hajar di atasnya anak balik yang tidak rasyid. Coba pahami hukum fikih ini. Anak balik yang belum rasyid belum boleh memegang harta. Hari ini banyak anak-anak remaja kita yang sudah balik tapi tidak rasyid, dan harta tetap diberi. Apa yang dia buat? Narkoba, balap liar, miras, judi online. Nah, kalau hukum Islam diterapkan, kalau kamu nggak bisa jaga sholat, kamu nggak akan saya kasih uang. Itu aturan dalam agama. Yang menghajar bapak bukan pemerintah, karena itu anak. Bagaimana bapak mau menghajarnya? Karena bapaknya juga mabuk. Nah, bapaknya juga nggak sholat. Siapa yang salah? Kakeknya. Nah, kakeknya yang salah ini. Kenapa kamu punya anak sudah kamu kawinkan padahal dia nggak kamu ajar sholat? Kakek pihak perempuan, kenapa kamu kawinkan anak perempuanmu dengan calon suami yang nggak sholat? Ternyata kakeknya nggak sholat juga, berarti buyutnya salah. Sekarang sudah berapa generasi yang rusak? Kalau kita lihat sudah 3 generasi.
Kenapa ada kakek-kakek nggak sholat, ada bapak-bapak nggak sholat, ada remaja yang nggak sholat? Sudah 3 generasi. Khair. Wa yatasarrafu fi malihi man kana yatasarrafu fihi qabla bulughi. Maka akan bertasarruf, maka akan bertindak pada hartanya anak balik yang belum rasyid oleh orang-orang yang ada ia itu bertindak, itu mengelola padanya harta sebelum balignya anak. Tapi anak balik yang belum rasyid, anak balik yang belum dijaga sholat, belum bisa menghindarkan dari perbuatan yang haram, tetap tidak boleh dikasih uang jajan. Kalau mau jajan dijajanin. Nah, kalau belanja didampingi oleh orang tua atau walinya. Nah, kalau hukum ini diterapkan, tentu kenakalan remaja itu tidak ada. Wa in balagha rasyidan, jika telah balik dia anak hakada rasyid, infakkal hajaru anhu, niscaya terlepaslah hajar di atasnya anak, darinya anak, binafsil bulugh, dengan balik itu sendiri, wa uqtiya maluhu, dan diberikan akan hartanya anak, atau uqtiya malahu, diberikan akan ia anak akan hartanya. Wakila, menurut pendapat yang kedua, yustaraku fakul qadi, disyaratkan dilepaskan oleh qadi. Dibawa anak ini ke pengadilan, disampaikan di pengadilan, wahai Pak Qadi, anak ini sudah balik, sudah rasyid menurut hasil tes yang sudah dilakukan berkali-kali. Kalau anak perempuan, dia sudah bisa masak telur, nah dia sudah bisa masak nasi, dia sudah bisa jaga ikan dari kucing, nah dan dia bisa menambal baju sendiri. Anak laki-laki, kalau pedagang, dia sudah bisa berjual beli dengan cara wajar. Lianna rusda yahtaju ila nazrin, karena rasyid itu perlu kepada nazar, penelitian dan ijtihad. Nah, serasa pendapat yang kedua pada hari ini itu lebih tepat. Kenapa? Karena banyak yang tidak mengenal standar rasyid. Nah, kata mak bapaknya, anak saya dah rasyid, sudah bisa jaga agama dan harta. Nah, sementara pembahasan menjaga agama dan harta itu luas, tidak seluruh masyarakat mengenalnya. Maka dibawalah ke pengadilan. Di pengadilan baru dikaji apa saja yang sudah lulus tes anak kamu, bagaimana yang kamu katakan dia sudah taat. Nah, ternyata memang rajin sholat, tapi wudhunya enggak benar. Nanti kan belum berarti. Wa yanfaku yahtaju ila nazin wa ijtihadin, wa yanfaku ala hadza aidan bi fakil abi aw jaddi, terlepas ia hajar juga berdasarkan ini dengan dilepaskan oleh bapak atau kakek. Wa fil wasi wal qayyimi wajhan, pada masalah wasi, orang yang menjalankan wasiat, orang yang dititipkan pesan untuk mengurus anak yatim, atau qayyim, orang yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap anak yatim, itu dua pendapat. Alhamdulillah, setelah dikatakan balik, setelah dites kerasyidannya, alhamdulillah sudah diputuskan rasyid, dapatlah dia sertifikat bebas hajar daripada pemerintah. Lepas itu, falau badzaro ba'da dzalik, kalau dia terlibat mubazir setelah hal tersebut, ujiro alaih, niscaya dihajar kembali di atasnya seseorang. Ai hajar al-qadi, menghajar oleh qadi saja. Bapak tidak lagi bisa mengawas karena sudah balik dan rasyid. Ibu tidak bisa lagi punya wewenang, yang berwewenang langsung adalah qadi. Kalau Islam menugaskan qadi sampai mencek, nah,
kelayakan seseorang memegang harta didasari kepada taat beragama dan bisa menjaga harta. Kalau sekiranya cedera salah satu dua syarat itu, Qadi akan sita kekayaannya. Bagaimana menurut antum kondisi masyarakat? Aman, damai. Nah sekarang apa yang diurus oleh Pak Qadi? Dua saja, haji, zakat. Nah, sholat nggak diurus, nggak ada dananya. Haji baru diurus, ada dana. Zakat baru diurus, ada uangnya. Nah, tapi sholat bangsa nggak diurus, apalagi bencana. Nah, khair. Kila pendapat yang kedua, Abu wal jaddu aidan, bapak dan kakek juga. Bapak dan kakek juga. Dah lama kejadian bapak menghajar anaknya karena sudah taat dalam hal beragama. Nah, disita handphone. Kemudian datang kakek membelikannya. Nah itu kan gawat itu. Bapaknya udah betul nih. Kamu kalau nggak belajar sungguh-sungguh, nggak rajin belajar, motormu aku ambil kembali. Kalau kamu gunakan untuk bonceng anak orang, motormu kamu ambil. Kalau kamu pretelin motornya, nah, balap liar, motor diambil kembali. Kata bapak, kata kakek, kasih aja sama bapak, nanti saya beli lagi. Itu kakek beli. Itu asbab rusaknya pendidikan. Nah, kadang-kadang bapaknya malah emaknya yang beliin. Emaknya tegas, bapaknya yang kasihan. Ada yang anehnya lagi, dulu udah lama kayak ada meninggal semuanya itu. Kemenakannya rajin belajar agama. Pondok dulu, saya dulu pertama sekali rajin belajar agama, ikut khurud. Bapaknya setuju, emaknya setuju, yang nggak setuju mamanya nggak setuju. Akhirnya anaknya cuma sampai sanawiyah saja, nyambung pondok nggak boleh lagi oleh mamanya. Tahu tuh siapa mama itu? Enggak sholat. Ketika anda punya mama, siapa yang bilang mama saya? Mama enggak sholat tuh yang diandalkan. Oke. Nah, kalau kita kembali kepada konsep Islam, pemerintah berkewajiban mencek orang-orang yang tidak bisa menggunakan harta, hartanya disita. Pendapat yang kedua, bapak dan kakek ikut terlibat. Di dalam kitab Matlab, wasi juga. Orang yang dititipkan pesan, siapa dia? Guru di kelas, guru di sekolah, itu wasi. Guru mengaji, amir jamaah, itu wasi. Wakilah ya'udul hajaru bila i'adah min ahadin. Kembali hukum hajar tanpa perlu dikembalikan dari siapapun. Ya'udu binafsit tabdzir, kembali yang hajar dengan mubazir itu sendiri. Walau fasaqo lam yuhjar alaihi fil asr, jikalau fasik ia si Rashid yang sudah balik, tadi dia balik, lalu dia Rashid, lalu dikasih harta, setelah itu dia fasik, niscaya tidak dihajar di atasnya menurut pendapat asal. Jadi beda. Setelah dia balik dan Rashid, harta dikasih, kalau rusak sholahul malnya, kembali hukum hajar. Tapi kalau rusak sholahuddinnya, tidak dihajar lagi. Ternyata sejak kaya itu nggak sholat lagi dia, itu nggak perlu dihajar. Yang penting hartanya tidak dipergunakan untuk perkara haram. Li'annal awalin lam yuhjaru alal fasaqah, li'annal awalin, karena sesungguhnya generasi awal umat ini lam yahjaru, mereka tidak melakukan hajar terhadap orang-orang fasik.
Wasani yuhjaru alaihi, menurut pendapat yang kedua dihajar terhadapnya fasik, kama law bazzara, sama halnya kalau dia mubadzir. Wa farraqal awalu, membedakan oleh pendapat pertama, bi anna tabdzira, sesungguhnya tindakan mubadzir, yutahaqqaqu bihi, itu bisa dipastikan dengannya tindakan mubadzir, tadyi'ul mali, akan menyia-nyiakan harta, bi khilafil fiski, dengan sebalik tindakan fasik. Faqad yusanu ma'hul malu, kadang-kadang bisa dijaga bersamanya fasik akan harta. Wala yajibu ala sani wajihuz zahibu ila audil hajar binafsi tabdir, dan tidak datang atas pendapat kedua yang menyatakan hajar bisa kembali dengan sebab fasik oleh wajah atau pendapat yang berpendapat kepada kembali hajar dengan mubazir itu sendiri, mengatakan akannya pendapat oleh Imam Haramain. Nah, kalau orang kembali mubazir, dia terhajar dengan sendirinya tanpa perlu dikembalikan. Pendapat kedua mengatakan orang fasik juga boleh dihajar, tapi tidak ada pendapat mengatakan orang fasik itu terhajar dengan sendirinya, perlu dihajar dengan cara sengaja, dan itu pendapat dhaif. Pendapat kuat, orang fasik tidak perlu dihajar karena tidak setiap orang fasik tidak bisa menjaga harta. Wallahu a'lam. Allah, ada pertanyaan? Pembahasan berikut itu dihajar karena safah, yang baru kita bahas dihajar karena sopi, dan cara penyelesaiannya sampai harta besar. Berarti yang mengajar ini bebas orang juga. Yang mengajar tergantung kepada orangnya. Kalau sobi dan orang gila, walinya. Kalau orang sudah balik, pemerintah. Kalau budak, sayyidnya. Kalau orang berutang, murtahidnya. Nah, beda. Siapa yang mengajar itu beda-beda. Nah, kalau muflis, pemerintah, berdasarkan permintaan para ulama. Kalau suami istri betul. Suami istri Itu tidak mana yang ceritakan hartanya suami ke istri. Suami ke istri, istri ke suami. Nah, itu yang menghajar adalah pemerintah. Kalau istri risih dengan tindakan suami, judi melulu, dia lapor ke pemerintah untuk dihajar. Kalau istri itu mungkin bisa dinasihati oleh suami, kalau nggak bisa baru lapor kepada pemerintah untuk dihajar kekayaannya. Nah, dia punya istri kaya raya, tapi terus saja mentraktir sabu untuk anak-anak muda, atau dibuka bandar judi misalnya. Nah, Misalnya si suami kamu udah biasa sama pemerintah, berarti secara paksa. apa? Misalnya nggak mau diajar salah satu aja, berarti secara paksa oleh pemerintah. Secara paksa. Tentu perintah yang dulu ya, pemerintah Islam. Untuk sekarang nggak usah dilapor. Bukan harta yang dihajar, kalau sabu orangnya dihajar penjara. Kita bicara beda pemerintah.
Subhanallah wa bihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.